Di awal-awal, Mas, banyak orang meragukan saya, terutama yang dari bidang olahraga. Yang saya ingat betul itu almarhum Pak Bob Hasan. Hasan, apa yang bisa dibuat oleh menteri yang politik ini? Ngurusin politik paling banter pemuda. Kemudian cabur-cabur yang lain. Ada itu di Kompas, Mas. Saya datangin, Mas, satu-satu. Saya datangin Pak Bob Hasan tuh, datangin pimpinan cabur yang lain. Saya mau diskusi, saya bilang. Jangankan bapak-bapak, saya juga ragu dengan diri saya bilang gitu. Saya bilang, harus saya diiriin. Saya bilang, Om, saya manggil Om, saya dengarkan semua dan saya akan lakukan. Senang beliau. Baru ini menteri yang pertama mau dengarkan omongan saya. Pagi ini kita akan launching SKJ karena kebugaran masyarakat juga sangat ditentukan oleh kebugaran dari para siswa di sekolah-sekolah. Anak-anakku semua tentu berperan untuk membugarkan masyarakat. Saya mau launching SKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami saat ini punya kesempatan yang sangat istimewa untuk mewawancarai seorang tokoh, mudah-mudahan menjadi tokoh inspiratif Indonesia, melihat perjalanan karirnya yang luar biasa. Yaitu beliau adalah Profesor Dr. Zainuddin Amali SE MSc. Saat ini jabatannya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik, Mas Bambang, sehat. Ya. Beliau lahir di Gorontalo 16 Maret 1962. Nah, pertama Prof supaya lebih mengenalkan dengan audiens kanal ini, mungkin bisa diceritakan mulai dari masa-masa sekolah di Gorontalo, terus di Manado kalau nggak salah, ya, dan pergi ke Jakarta, kuliah, ya, dan seterusnya, sampai akhirnya lulus doktor, dan terakhir diangkat menjadi guru besar di Universitas Negeri Semarang. Silakan, Bro. Ya, makasih Mas Bambang Sadono. Ya benar, saya lahir di Gorontalo dan SD saya di sana tidak lama. Kemudian saya ke Manado. Di Manado saya SMP, SMA saya selesaikan di situ. Kemudian setelah itu sempat di Makassar dan sempat mencoba kuliah di sana. Cuma suasana pada saat itu emang sedang sedang kurang kondusif ya, karena saat-saat 80-an itu, apalagi setelah NKK, BKK, dan lain sebagainya, suasana. Memang kan kita tahu kalau mahasiswa di Sulawesi Selatan ya, baik itu di Unhas, di UMI, di
waktu itu masih IKIP ya dan lain-lain itu memang sangat menonjol kalau urusan reaksi-reaksi terhadap kegiatan-kegiatan atau keputusan-keputusan yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat kebanyakan dan sebagainya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta. Itu jadi mungkin ya orang tua melihat bahwa ini kalau di sini terus nanti nggak akan selesai ini kuliahnya dan sebagainya, karena saya juga termasuk yang suka juga aktif begitu, tetapi saya lihat suasana seperti itu ya mungkin benar kalau waktu itu tetap bertahan ya mungkin tidak seperti sekarang ya. Nah itu kemudian saya ke Jakarta sendiri mencari kegiatan dan ya harus sekolah, dan sekolah tentu yang pertama saya cari di Jakarta itu pekerjaan, kerja apa saja. Jadi tidak mungkin kita mengandalkan terus dari dukungan orang tua, sehingga mencari sekolah yang kita bisa sambil waktu zaman itu masih ada akademi. Nah, saya pikir dengan akademi ini bisa cepat selesai. Kan pikiran kita kan begitu dulu. Pikiran kita dulu begitu, dan sejak masuk itu, saya sih tadinya berniat untuk tidak aktif lagi di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kegiatan aktivitas-aktivitas non kampus atau ekstrakurikuler, dan supaya cepat-cepat selesai. Tapi tarikannya juga kuat sekali. Tarikan untuk aktivitas ekstra itu sangat kuat, dan akhirnya ya bertemu dengan teman-teman, kita berdiskusi, ya udah terbawa saya dengan itu, dan sampai di era sekolah itu yang tadinya saya sudah meniatkan untuk tidak aktif lagi, akhirnya terbawa ke beberapa organisasi, dan puncaknya saya di KNPI zamannya almarhum Mas Cahyokumolo. Dari Jawa Tengah waktu itu ada Mas Mukoam ya, waktu itu, kemudian banyaklah teman-teman. Jadi memang yang tadinya mau dihindari akhirnya malah masuk ke situ. Akhirnya saya ke AMPI, ke Kosgoro dan lain sebagainya. Jadi ya itulah perjalanan kita, memang agak susah di format bahwa kita hanya lewat satu jalur ini. Bagi kita yang aktivis seperti Mas Bambang juga kan nggak mungkin kita menetapkan ini hanya satu jalur, kemudian kita akan konsisten di jalur itu. Pasti tarikan ke jalur lainnya itu akan muncul, sehingga ya sudah, kita menjalani saja apa yang sudah ada. Dan apalagi kalau aktif di organisasi zaman-zaman tahun 80-an, 90-an itu kan kalau sudah masuk sudah seperti orang kecanduan, kita sudah susah untuk keluar lagi, karena di sana kita mendapatkan suasana yang berbeda yang kita dapatkan di kampus. Kan kampus itu kita kuliah saja, kita menerima pelajaran, kemudian bagaimana berinteraksi dengan dosen, mengerjakan PR, ujian, dan sebagainya. Nah, ada juga mungkin ya, ada juga ketika zaman-zaman itu, ada yang memang senang itu. Tapi bagi saya ini, dari sejak SD-nya sudah aktif di Pramuka, Mas Bambang. Jadi itu yang membawa, kemudian di SMA-nya di remaja masjid, dan lain-lain, itu yang akhirnya saya nggak bisa keluar dari situ itu, dan akhirnya mengantarkan kepada kegiatan-kegiatan yang akhirnya politik, walaupun awalnya saya itu di dunia usaha. Itu Mas Bambang. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa.
Ya, baik. Nah, masuk dunia usaha, tapi akhirnya masuk dunia politik sampai menjadi anggota DPR RI, kalau tidak salah 3 kali. Gimana ceritanya, Pak? Iya, jadi kan awalnya itu sudah saya begitu ini saya dosen dulu di salah satu perguruan tinggi, nggak lama kemudian ada apa senior teman yang mengajak untuk coba deh rasakan ada dunia lain itu. Nah, akhirnya masuk ke dunia swasta. Kemudian karena dalam perjalanannya itu senior ini juga aktivis dan di dunia politik juga, ya udah akhirnya itu kita kerjakan bareng-bareng. Yang tadinya udah niat, saya pikir udahlah sampai mahasiswa selesai itu udah saya mau konsentrasi di kampus saja. Saya kira mungkin pada saat itu kan kita belum tahu dunia yang akhirnya kita itu di mana. Nah, akhirnya begitu di dunia usaha tantangannya lebih besar. Pada dasarnya saya ini termasuk orang yang senang ada tantangan. Kalau ada yang sudah tersistem dengan baik, sudah edik, kayaknya oh kok kurang nih ya kehidupannya. Akhirnya masuk ke situ, kemudian 99 saya sudah mulai ikutan itu ya, tapi saya belum nyalek pada saat itu di partai pimpinannya Pak Akbar ya, Pak Akbar Tanjung. Kemudian, nah mulai agak serius ke politik ini begitu ada MPG. Kan zaman-zaman itu ada ketentuan bahwa ASN dan pegawai negeri tidak boleh berpolitik lagi kan pada saat itu zaman-zaman awal reformasi. Kemudian itulah yang ditampung di AMPI, kemudian masuk akhirnya partai harus punya sayap, lahir MPG, KPPG, itu yang di situ mulai itu sudah ketertarikan ke politiknya mulai sangat kuat, apalagi saya masuk organisasi di dunia usaha di REI, di Real Estate Indonesia zaman ketua umumnya Pak Edwin Kawilarang almarhum, dan setelah itu dilanjutkan pada saat Pak Agusman Effendi, kan itu juga politisi juga akhirnya. Iya, jadi berusaha tetap di politik, akhirnya ya sudah cebur kita sudah di situ. Oke, nah yang menarik Pak Zainuddin Amali ini apapun kegiatannya itu sekolah terus. Oh iya, karena memang kan tadi awalnya sebelum masuk ke swasta kan saya dosen. Itu yang akhirnya saya harus ya pada saat di DPR pun kan kita harus punya pengetahuan yang cukup berhadapan dengan mitra itu kan jangan sekedar kalau istilahnya Pak Yusuf Kala itu ini anggota DPR sekedar baca koran gitu kan. Kemudian apa yang dibaca di media itu yang menjadi bahan buat marah-marah kan gitu. Saya bilang enggak. Jadi harus pada saat saya ambil S2 itu saya ketika di Komisi 1. Saat itu kita sedang membahas undang-undang penyiaran yang tidak selesai-selesai sudah beberapa tahun, sejak zaman Pak SBY awal-awal kalau tidak salah itu sampai ke periode yang saya itu belum selesai-selesai, karena kita tahu kan Mas Bambang juga dari situ ya ininya, backgroundnya tarikan di kepentingan di undang-undang penyiaran itu sangat sehingga sehingga saya masuk di jurusan kebijakan publik, manajemen kebijakan publik, karena saya melihat bahwa DPR sangat berperan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang baik, tentu bersama-sama pemerintah. Nah, coba bayangkan ini kan undang-undang penyiaran ini isinya adalah kebijakan publik. Tetapi kok nggak selesai-selesai, berganti-ganti. Saya nggak tahu, mungkin waktu Mas Bambang masih di situ juga itu sudah diganti. Iya, sampai saya
tahun berapa itu belum selesai. Itu. Nah, setelah itu kemudian saya pindah Komisi 2. Nah, saya ingin karena Komisi 2 itu kan eh, pemerintahan, kepemiluan, pertanahan dan sebagainya. Sehingga apalagi saya waktu itu sebagai ketua komisi, saya hanya harus punya basis keilmuan yang kuat, bukan hanya sekedar retorika politik yang saya miliki. Sehingga kemudian saya kuliah di IPDN. Nah, kan kalau kita mau tahu tentang ilmu pemerintahan yang benar itu ya carilah tempatnya. Itu. Jadi IPDN itu bukan khusus sekolah bagi mereka yang akan bertugas di lingkungan Departemen Kementerian Dalam Negeri. Kalau yang S1-nya ya, itu mereka sebagai praja ya, praja IPDN, memang sekolah kepamongan, jadi pamong mereka, makanya banyak lulusannya yang jadi camat ya, kecuali ada beberapa lah yang tidak. Itu, nah ini saya masuk S3-nya itu sudah sama dengan yang lainnya oleh Departemen Pendidikan, dia sudah diberi kebebasan. Nah, ada beberapa akhirnya kita yang memang bergerak di situ, seperti misalnya Ibu Ida Fauzia, itu dokter ilmu pemerintahan juga beliau. Kemudian ada gubernur dan bupati, wali kota, banyak yang apa namanya, yang kuliah di situ. Nah, sehingga pada saat saya memimpin Komisi Pemerintahan, Pertanahan, Kepemiluan, itu saya punya basis keilmuan. Jadi tidak hanya sekedar ya karena sebagai politisi kemudian kita memainkan retorika politik dan begitu dikejar orang teori kita nggak paham segala macam. Itu. Nah, jadi kira-kira gini, Mas. Sekolah saya ini S1-nya ekonomi akuntansi, S2-nya kebijakan publik, S3-nya ilmu pemerintahan, guru besarnya tentang kebijakan olahraga, sport policy. Jadi menarik, Pak. okay. Oke, sebelum sampai di situ, Bapak ditugasi menjadi menteri, Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, itu kira-kira kenapa ditugasi? Saya juga nggak tahu pilihan Pak Presiden Pak Jokowi kenapa saya di tempat, karena posisi saya terakhir di periode keempat saya itu kan saya ketua fraksi MPR. Ya, itu termasuk yang bertanggung jawab menjadikan Pak Bambang Susatyo sebagai ketua MPR tuh saya ketua. Nah, kan memang politik semua. Saya tidak tahu apa pertimbangan Pak Presiden pada saat itu kemudian menugaskan saya di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada saat kan saya itu dilantik tanggal 23 saya belum tahu ininya, tanggal 23 Oktober, 22 Oktober itu saya masih menjalankan tugas saya sebagai ketua fraksi. Jadi saya belum tahu. Kemudian saya tanya ke beliau, ditanya-tanya lah pemahaman tentang ini. Saya bilang kalau olahraga ya lumayan, saya pernah tahu dan di Liga Mahasiswa sepak bola saya pernah aktif dan sebagainya. Nah, kemudian arahan beliau itu kepada saya tidak bicara urusan pemuda atau olahraga yang pertama. Soal tata kelola, Mas. Jadi perbaiki tata kelola Kemenpora. Karena kan Mas Bambang pasti tahu tentang Kemenpora ini yang ketika sebelum saya masuk sudah 9 kali tidak pernah WTP, selalu WDP, bahkan ada 2 tahun kita disclaimer, Mas. Itu. Jadi mungkin Pak Presiden, Pak Jokowi, apalagi itu kan periode kedua beliau pasti sudah tahu pemetaan masing-masing kementerian. Ini siapa yang dibutuhkan di sini, dibutuhkan di sini. Saya tanya, nah kemudian untuk olahraga, ya dia bilang perbaiki.
disuruh review total tentang pembinaan prestasi nasional. Saya bilang untuk kepemudaan, itu Bapak sudah tahu lah, Bapak kan dari situ. Begitu kata Pak Jokowi. Jadi pendekaran tata kelola, kemudian ke olahraga. Bahkan lebih spesifik, kalau Mas Bambang masih pernah lihat ya, pada saat kita diperkenalkan, kan beliau itu memperkenalkan nama-nama menteri dan posisinya, yang lain itu tidak ada embel-embel. Begitu saya, Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga. Pak, jangan lupa sepak bolanya, Pak. Itu karena memang Pak Presiden ini sangat suka, sangat senang dengan sepak bola. Makanya cabang olahraga satu-satunya yang punya impres ini ya sepak bola, percepatan pembangunan sepak bola nasional. Itu. Jadi kalau kenapa saya di situ ya saya juga nggak tahu, Pak. Pagi ini kita akan launching SKJ karena kebugaran masyarakat juga sangat ditentukan oleh kebugaran dari para siswa di sekolah-sekolah. Anak-anakku semua tentu berperan untuk membugarkan masyarakat. Saya mau launching SKJ. Nah, mungkin bisa cerita sedikit tentang capaian Pak Zainuddin Amali selama menjadi Menpora ini, Pak. Iya, kalau secara keseluruhannya dari birokrasi secara keseluruhan itu kami tentu di awal masuk saya sudah punya 5 program. Yang pertama adalah perbaikan tata kelola, penyederhanaan birokrasi, dan pelayanan publik yang cepat dan lain sebagainya lah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah di bidang kepemudaan, yakni kita mendorong para pemuda kita menjadi kreatif, inovatif, kemudian berdaya saing serta punya minat kewirausahaan dan dia bisa mandiri. Di samping itu juga ada program untuk penguatan karakter, penguatan ideologi, kemudian kapasitas kepemimpinan sekarang pemuda. Nah, ada 2 lagi di olahraga, pembudayaan olahraga dan kemudian pembinaan usia dini untuk prestasi olahraga. Nah, dari situ saya kerjakan dengan teman-teman, kita petakan mulai dari tata kelola, tadi saya sudah singgung bahwa sejak saya masuk, alhamdulillah sekarang tahun ketiga kita memperoleh predikat WTP. Sebelum-sebelumnya hampir 10 tahun kita WDP, bahkan 2015-2016 disclaimer BPK itu sudah tidak mau lagi memeriksa kita karena saking, dan ya Mas Bambang tahulah kondisi bagaimana Kemenpora pada saat itu. Banyak masalah. Iya, banyak masalah dan makan korban. Iya. Gitu. Nah, dari tata kelola alhamdulillah saya beresin, saya yakinkan teman-teman. Saya selalu kalau briefing dengan teman-teman di seluruh jajaran eselon 1 sampai ke bawah, saya sampaikan kantor ini punya kalian, Bapak dan Ibu yang punya kantor. Penghuni tetapnya, menteri ini hanya mampir dan ya paling lama 5 tahun kalau nggak kena reshuffle, ya kan? Jadi ya kita mampir. Nah, saya datang, saya mampir ke tempat ini untuk bersama-sama dengan teman-teman memperbaiki apa yang kurang baik dan meningkatkan apa yang sudah baik. Itu aja. Jadi saya motivasi mereka, kan ada keluhan juga dari para pegawai dan sebagainya. Pada saat mereka rapat-rapat di luar itu, ada rasa minder, Mas Bambang. Karena berkali-kali kantor ini kena masalah. Jadi dan ya walaupun instansi lain ini tidak mengucilkan, tetapi ada perasaan itu. Nah, saya naikkan moral mereka untuk
bisa confidence. Nah, supaya kita berhadapan dengan muka yang tegak, tidak menunduk dan lain sebagainya, saya bilang kita tunjukkan bahwa kita berubah, kita reform, kita perbaiki kantor ini dan sebagainya. Alhamdulillah itu bisa membangkitkan gairah teman-teman, dan yang bekerja secara parsial sektoral saya satukan kalian atas nama Kementerian Pemuda Olahraga. Tidak boleh deputi-deputi yang menonjol. Nah itu. Nah, kemudian dari sisi olahraga, saya kira satu hal yang membuat kita bisa menata keolahragaan ini itu berawal dari arahan Pak Presiden pada saat peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-37. Nanti kalau memang ini ada potongan kenapa akhirnya kita bisa lakukan itu, nanti saya akan indikan arahan Presiden itu. Dan beliau meminta kepada saya untuk mereview total tentang sistem pembinaan olahraga nasional. Kita ini 267 juta waktu itu ya. Masa sih tidak bisa menemukan bakat talenta yang baik? Jutaan yang ada. Berarti ada yang salah, kata Pak Presiden. Ada manajemen yang salah. Ada tata kelola yang kurang baik. Nah, itu yang saya akhirnya perbaiki, dan alhamdulillah dari situ kemudian lahirlah desain besar olahraga nasional. Mas Bambang, kita 76 tahun merdeka, kita tidak pernah punya desain tentang keolahragaan kita. Nah, saya lahirkan itu, dan itu juga yang membuat Universitas Negeri Semarang menantang saya, sehingga disuruh membuat tulisan, jurnal dan sebagainya, penelitian tentang itu. Dan alhamdulillah kita terstruktur. Karena selama ini prestasi-prestasi yang muncul di bidang olahraga itu by accident, tidak by design. Misalnya kita menemukan bakat seseorang, kita bina dia dan sebagainya, tetapi kita tidak pernah mempersiapkan lapisan-lapisan di bawahnya. Sehingga misalnya tahun ini kita berprestasi bagus, nah setelah itu kita tidak ada prestasi lagi. Nah, itu akhirnya kami buat dalam desain besar olahraga nasional itu dari hulu sampai ke hilir, dari kebugaran sampai prestasi. Nah, makanya bisa dilihat prestasinya sudah mulai naik, terutama pada saat SEA Games kemarin. Itu saya potong setengah, tetapi saya review betul berdasarkan sport science, dan akhirnya kita meningkat. Kemarin yang spektakuler di Jawa Tengah, ASEAN Para Games, kita menjadi tuan rumah. Itu target Mas Bambang cuma 104 medali emas. Tapi luar biasa perjuangan atlet-atlet kita mendapatkan 175 medali emas dan 425 medali. Kontingennya itu cuma 300. Medali yang didapatkan 425, berarti rata-rata satu orang menghasilkan. Nah, kemudian kita lihat di sepak bola kita, anak-anak U16 juara, kemudian kemarin baru saja lolos U19 di Piala Asia, senior juga lolos. Dan mudah-mudahan kalau desain besar olahraga nasional ini dijalankan dengan konsisten, maka target kita 100 tahun Indonesia merdeka, kita berada di peringkat 5 dunia. Nah, itu kita selama ini tidak pernah. Kita selalu menyamakan Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games. Nah, saya kasih target yang tinggi sekalian. Kita Olimpiade dan target peringkat kira-kira 2045 kita harus berada di peringkat 5 dunia. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik. Sekarang pembinaan usia dini kita sudah mulai bulan Juli, Agustus kemarin. Sentra. Kalau tadinya itu terpusat, kita pecah, Mas. Sentra itu di berbagai daerah. Tetapi saya lekatkan dengan perguruan tinggi. Kenapa? Karena kalau kita ingin berprestasi, sudah tidak mungkin hanya dengan bakat. Dan pendamping utama adalah sport science. Maka itu adanya di perguruan tinggi. Nah, sentra ini kita sudah jalan. Ini untuk DKI Jakarta dan sekitarnya, di sentranya di UNJ, kemudian di Jawa Barat, di UPI Bandung, di Jawa Tengah di UNES Semarang, di Jawa Timur itu di UNESA Surabaya, dan
Sumatera Barat di UNP, Universitas Negeri Padang. Nah, ini anak-anak usia 12 tahun lulus SD kita sekolahkan. Jadi negara yang menyekolahkan mereka. Kenapa saya sebut perguruan-perguruan tinggi tadi? Perguruan tinggi ini kan bekas-bekas IKIP dulu, Mas. Oke. Mereka punya lab school dari TK sampai SMA. Jadi mereka, anak-anak ini kita sekolahkan di situ, makannya kita biayai, pakaiannya, bahkan mendapatkan uang saku. Dan kurikulum kita sesuaikan. Jadi mereka kita istilahkan berlatih sambil belajar. Fokusnya berlatih, karena kita mau jadikan dia menjadi atlet elit nasional. Nah, daerah-daerah lain karena kemampuan pembiayaan anggaran kita masih terbatas, nanti tahun anggaran berikutnya kita akan perluas di luar Jawa. Insya Allah ini hari Senin saya akan meninjau di Semarang, sentra kita yang sudah ada, dan karena memang paginya saya jadi inspektur upacara di Akpol, kan ada kegiatan mereka, Akpol. Setelah itu saya ke UNES sambil ngajar lagi. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami Kewajiban profesor. Iya, luar biasa. Bapak di setiap penugasan membekali diri dengan apa ya, teori, dengan ilmu, dengan wawasan yang berkaitan dengan itu. Nah, sekarang bahkan menjadi profesor manajemen olahraga, Pak. Apa, Pak? Sport policy, kebijakan olahraga. Kebijakan olahraga. Yeah. Nah, mungkin bisa diceritakan apa yang bisa dilakukan dengan itu. Baik. Jadi karena memang kan basis saya waktu S2 tadi itu adalah manajemen kebijakan publik. Itu dulu. Nah, dari situ kemudian saya dapatkan kesempatan jadi dosen di Fakultas Keolahragaan UNES tahun 2020 awal, semester awal itu. Itu saya jadi dosen di situ, kemudian saya mengajar karena masih pandemi, ya kita lakukan virtual, tapi kadang juga saya datang ke kampus. Nah, kemudian karena saya di kebijakan olahraga, sport policy, desain besar olahraga nasional yang saya lahirkan itu dianggap sebagai novelty. Karena 76 tahun Indonesia merdeka kita belum pernah ada desain. Dengan itu kemudian kita perkuat dan saya diskusi dengan teman-teman di APKORI, Asosiasi Profesor Keolahragaan. Waktu itu ketuanya masih Prof. Joko Pekik, Jawa DIY ya, itu dan para guru besar. Maka mereka bilang, Pak tambah, Bapak harus nulis, Bapak harus buat jurnal, Bapak harus meneliti dan lain sebagainya. Saya lakukan itu. Nah, alhamdulillah akhirnya begitu di ini UNES memberitahu ini sudah pantas untuk guru besar karena ini sudah cukup nih. Kemudian karya ilmiahnya dan lain sebagainya. Tetapi saya tanya apa kewajiban, nah, banyak kewajibannya. Nah itu sekarang ini saya sudah sedang menjalani itu, Mas Bambang. Saya ini kalau ditanya apa yang dilakukan, begitu dikukuhkan langsung saya sudah ada permintaan nguji di sana sini. Saya sudah nguji di Universitas Negeri Padang, ujian doktor ya, terbuka, tertutup terbuka, kemudian itu juga di Unhas Hasanuddin, itu sudah, dan ini tidak semata-mata kebijakan olahraga, tapi kebijakan publik secara umum. Itu. Misalnya di Unhas itu saya bagaimana kebijakan publik tentang penanganan COVID, kemudian di Universitas Negeri Padang bagaimana kebijakan publik tentang kepemiluan. Itu. Nah ini ada Universitas Cendrawasih juga sudah minta, dan mungkin dalam waktu dekat juga di UNS. Kalau UNS sudah pernah saya di beberapa perguruan tinggi, saya sudah menguji baik negeri maupun swasta.
Kemudian sudah mulai juga dengan penelitian kemarin dengan teman-teman UNES, kami meneliti tentang daya tahan seorang perenang dan peselam, kita uji di laboratorium Trisakti. Mohon maaf, ITS, bukan Trisakti, yang di Surabaya. 10 November Surabaya, itu kita uji. Jadi pengujian kapal kita gunakan untuk menguji daya tahan manusia. Atlet-atlet kita, beberapa atlet dari Jawa Tengah, kemudian meneliti, ada penelitian juga kecil-kecilan. Nah, ada yang menarik, Mas. Jawa Tengah, saya tidak perlu sebut kabupatennya ya. Oke, kami meneliti 2.000 orang. Siswa SMK. Penelitian tentang kebugaran. Kaget saya dan teman-teman peneliti dari UNES itu, dari 2.000 orang itu hanya 5 orang yang bugar. Bayangkan SMK akan mengisi pasar tenaga kerja dengan kondisi yang tidak bugar. Berarti itulah cerminan dari masyarakat kita, sehingga dalam desain besar olahraga nasional yang kita ini, itu kebugaran menjadi penting karena hanya di masyarakat yang bugar kita mendapatkan talenta yang bagus. Sekarang juga saya sedang mendorong dan sekarang keliling daerah menghidupkan lagi senam kesegaran kebugaran jasmani yang dulu kita pernah sebelum masuk kelas kan kita sekarang sudah, kemarin waktu saya launching itu diikuti oleh 1 juta orang. 3.000-an di GBK, di 500-an lebih kabupaten kota ikut secara virtual. Nah, mudah-mudahan ini akan jalan. Nah, kalau ditanya apa prestasi yang saya impikan, Mas, saya tidak pernah berpikir prestasi. Tetapi saya akan senang kalau saya bisa menanamkan fondasi yang kuat buat olahraga kita. Penerus saya, pengganti saya yang akan menikmati itu ikhlas saya. Itu, karena itu yang kita butuhkan. Gitu, Mas. Ya, luar biasa. Jadi bukan hanya capaiannya, tetapi visinya juga menarik. Yeah. Nah, sekarang sedikit banyak tentu harus disinggung. Bagaimanapun Pak Zainuddin Amali ini kan pimpinan partai gitu ya. Ya. Lalu bagaimana di sela-sela itu menjalankan kegiatannya seperti apa? Ya, kegiatan partai saya yang tertinggi itu pada saat saya ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Kemudian masuk Munas, terpilihnya Pak Erlangga. Saya salah satu promotor, Mas. Pada saat itu Pak Erlangga bertanya kepada saya, Pak ZA mau di mana posisinya? Karena waktu itu kan sebelum dibahas di promotor, saya bilang, Pak Ketua Umum, Pak Menko, kalau boleh diizinkan saya tidak di eksekutif partai. Saya di Dewan Pembina saja. Kaget beliau. Karena saya bilang ini pekerjaan ini baru buat saya. Kan waktu itu Munas bulan Desember, saya dilantik Oktober. Di awal-awal, Mas, banyak orang meragukan saya. Terutama yang dari bidang olahraga. Yang saya ingat betul itu almarhum Pak Bob Hasan. Pak Hasan, apa yang bisa dibuat oleh menteri yang politik ini? Ngurusin politik, paling banter pemuda. Kemudian cabur-cabur yang lain. Ada itu di Kompas, Mas. Saya datangin, Mas, satu-satu. Saya datangin Pak Bob Hasan, tuh, datangin pimpinan cabur yang lain. Saya mau diskusi, saya bilang. Jangankan bapak-bapak, saya juga ragu dengan diri saya bilang gitu. Harus saya diiriin. Saya bilang, Om, saya manggil Om. Saya dengarkan semua, dan saya akan lakukan. Senang beliau. Baru ini menteri yang pertama mau dengarkan omongan saya. Nah, dari situ saya, kemudian dari pesan Pak Presiden, saya tidak mungkin nyambi sebagai eksekutif partai dan juga sebagai menteri. Saya tetap sebagai kader partai, tetap menjalankan kewajiban, tetapi saya tidak ingin lagi di eksekutif. Karena saya sudah cukup lama pernah di DPP, bahkan pada saat pernah jadi sekjen pada saat konflik itu kan dengan Pak Wicaksono. Jadi menurut saya keraguan publik terhadap saya
dan kepercayaan Pak Presiden harus saya buktikan. Sehingga tidak mungkin saya double pekerjaan. Oleh karena itu, Pak Erlangga saya bilang mohon izin. Saya di Dewan Pembina bersama para senior lainnya, bersama Pak Ical, Pak Hidayat, Pak Cicip, dan lainnya. Almarhum Bang Fahmi. Nah itu ya sudah berjalan. Tetapi apakah kemudian saya melupakan partai? Tidak. Saya tetap hadir di kegiatan-kegiatan di Golkar Institute, karena saya pembina di situ. Kemudian kalau saya ke daerah, saya tetap bertemu dengan kader, tetapi malam, artinya setelah jam kantor. Jadi saya jaga betul itu, Mas Bambang. Saya tidak mau mencampur adukan kegiatan partai dan kegiatan tugas saya sebagai menteri. Sehingga tetap terpelihara, bisa jalan bareng-bareng, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah publik, amanah dari Pak Presiden, kemudian partai. Saya tetap kan Dewan Pembina itu tugasnya memberi saran. Itu saja, jadi tidak mengeksekusi. Ya, eksekusi adalah teman-teman. Nah, kemarin sempat muncul saya diminta untuk urusan Pilpres, tetapi kan sekarang sudah ada koalisinya, ya saya sudah kembali lagi ke Dewan Pembina. Itu, Mas. Baik. Terakhir, Prof, mungkin ada apa ya, kiat atau ada saran kepada generasi muda yang setelah melihat apa ya perjalanan karir Prof. Zainuddin Amali ini pengen seperti itu, gitu. Itu apa yang disarankan? Ya, pertama ya tentu kita harus ada niat ya. Walaupun setelah niat itu akan melebar kemana-mana. Niat awal saya hanya menjadi anggota saja, anggota DPR. Tiba-tiba jadi wakil ketua komisi, ketua fraksi MPR. Dan kan itu ekses dari kita saja. Nah, kita konsisten dengan itu. Yang kedua, tekuni dan seriusi apapun yang kita kerjakan. Dan nikmati. Menjadi Menpora ini bukan pekerjaan yang saya bayangkan dulu. Karena saya seorang politisi, kalau toh juga ini di usaha, ya paling pekerjaannya tidak. Tapi sekarang kan saya harus melakukan sesuatu yang di luar itu. Nah, bagaimana saya bisa? Saya nikmati, Mas. Nikmati pekerjaan apapun yang kita sedang kerjakan, insya Allah itu bisa bagus buat kita. Itu saja sih. Luar biasa sekali berbagai pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali, SE MSc, Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya kira kita bisa banyak mengambil pelajaran, khususnya para generasi muda. Sudah ada contoh bagaimana beliau berjuang dengan susah payah, tapi dengan terus-menerus meningkatkan diri, meningkatkan kemampuan, sekolah terus, bekerja terus, dan sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya. Mudah-mudahan menjadi salah seorang menteri yang lulus sampai akhir. Amin. Dan juga prestasinya kelihatan sekarang, walaupun beliau tidak mengharapkan, tetapi tentu catatan-catatan nanti juga akan terus terlihat dari apa yang sudah dilakukan saat ini. Selamat bekerja, Prof. Zainuddin. Sukses terus. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.